Hai, bertemu saya lagi di Omachi Story bersama saya Chika Bidadewi. Kali ini saya akan mau berbagi cerita tentang ceritanya kawan saya. Panggil saja namanya Kang Dadan. Kang Dadan ini orang Sunda, lagi-lagi orang Sunda ya. Saya tuh nggak tahu ya kenapa seneng banget akrab sama orang yang asalnya dari Sunda, karena mungkin kebetulan saya aslinya juga dari Sunda. Kayaknya tuh kalau ketemu orang Sunda kok langsung belum apa-apa kok kayaknya udah mau ketawa gitu, kayaknya pengen humor, pengen banyol, udah bawaan kali ya, udah darah yang mengalir mungkin sama-sama Sunda gitu. Oke, si Kang Dadan ini usianya jauh di bawah saya. Dia kayak adik saya lah, karena beda 10 tahun lah kami umurnya ya, beda gitu. Si Kang Dadan ini sudah punya anak 2 ya. Dia tuh ahli di bidang dunia tulis menulis. Dia tuh lumayan pinter lah ya, lumayan menguasai gadget. Jadi saya tuh seneng banget kalau kayak tukar pikiran untuk sesuatu yang berkaitan dengan dunia tulis menulis yang saya gemari. Oh, si Kang Dadan ini juga aktif ya di dunia seni. Baca puisinya oke. Bikin puisinya juga oke. Kang Dadan ini bekerja di suatu perusahaan percetakan, boleh dibilang terbesar ya, di kota B, sebut aja di kota B ya. Perusahaan ini ordernya banyak, dari mulai membuat surat pilkada, buku-buku pelajaran sekolah ya, yang untuk sekolah negeri ya, kalender-kalender untuk BUMN, bahkan sampai ke surat-surat asuransi ya, yang punya barcode, dan itu butuh ketelitian tinggi dan tidak boleh salah. Jadi si perusahaan percetakan ini sebenarnya bersebelahan gedungnya dengan pabrik kertas, which is ownernya, pemiliknya itu adalah sebetulnya sama ya. Dan luas area kantornya itu pabrik ya, pabrik berikut percetakannya itu katanya kurang lebih 2 hektar luas ya. Aku sih dikirim video-video dan foto-fotonya, serem-serem juga suasananya. Apalagi kalau dia bilang karena saking penuh ya orderannya, saking itu perusahaan yang bonafit lah, cukup sukses, bisa dibilang itu percetakan terbesar di Indonesia ini, masuk 5 besar percetakan besar di Indonesia ini. Pegawainya itu karyawannya sampai 400 orang dan terbagi dalam 2 shift. Ya sih, shift siang dengan shift malam tentu berbeda ya. Kalau ke bagian shift malam itu memang sepi lah ya, katanya dalam satu ruangan paling ada 3 orang, nggak sebanyak siang ya. Cuma tetap karena itu 24 jam bekerja, jadi tetap biarpun malam itu tetap ada 25 orang lah, sampai berapa puluh orang lah yang kerja ya, pegang bagian masing-masing. Nah, si Kang Dadan ini sebenarnya tadinya nggak mau cerita yang gaib-gaib, yang serem-serem atau yang mistis-mistis. Tapi karena dia suka baca, karena saya suka menulis rubrik horor di website saya, Omachi Story, chikabidadewi.com. Jadi saya todong nih, saya bilang, Kang Dadan punya nggak cerita-cerita yang bikin terhibur, serem tapi lucu lah, pokoknya pengalaman. Terus dia sambil ketawa-tawa, teteh bisa aja. Ada sih teh, katanya, saya juga punya cerita, katanya. Jadi dulu tuh awal-awal ya, apalagi waktu dulu sih belum waktu dia belum lama kerja di sana, dia bilang itu sering banget tuh diganggu, katanya. Apalagi kalau saya bagian dinas malam, itu kan biasanya udah jam 12, jam 1 malam tuh, katanya ngantuknya nggak tahan kan. Jadi mereka tuh yang bekerja malam tuh kadang suka gantian. Oke, gue sekarang tidur dulu 1 jam ya. Oke,
Pokoknya kalau ada satu orang yang tidur, berarti satu orang lagi harus standby, benar-benar fokus gitu kan, menjaga mesin-mesin itu. Oke, jadi waktu itu dia tidur. Selang lagi tidur, waktu itu yang bertugas tuh ada beberapa lah, tapi di ruangan dia bilang ada 3 orang lah, dia bilang gitu. Tidurnya kan di meja, dia bilang kan, di atas meja begini nih, sambil nelungkupin kepalanya gini. Terus dia lihat nih, mungkin kira-kira udah 15 menit tidur apa setengah jam, kayak dia tuh kayak lihat ada kaki katanya di samping gitu. Kakinya siapa gitu. Tapi kalau dipikir-pikir itu bukan kaki manusia deh ya katanya. Dia tuh katanya antara mau bangun, tapi katanya tengkuknya tuh kayak dialangin balok yang beratnya nggak tahu lah katanya berapa ton, berat sekali. Jadi dia sulit mau bangun. Dia tuh cuma sambil baca-bacaan gitu, punggungnya tuh kayak didudukin apa gitu. Akhirnya ketika sudah baca-bacaan, terus dia udah bisa bangun gini, nggak ada lagi tuh katanya kakinya hilang. Ceritanya banyak banget loh si Kang Dadan ini. Selalu pas lagi dinas malam dia kenanya. Udah gitu pada suatu hari katanya dia ini sama ngantuk juga, udah jam 2 malam. Dia bilang sama temennya, gantian ya gue tidur. Mereka udah pada tahu lah kalau si A tidur, si B berjaga, si C membantu si yang tidak tidur. Pokoknya kalau ada satu orang tidur, 2 orang tidak boleh tidur. Jadi mereka yang tidur harus lebih sedikit jumlahnya dibanding yang bangun gitu kan. Seruangan itu loh ya, maksudnya sebagian dia gitu. Udah, dia lagi tidur nih katanya di lorong. Adalah kasur tipis lah ya katanya, yang anak-anak udah tahu nih simpen kasur tipis. Sebenarnya kan nggak boleh tidur waktu tugas ya, waktu kerja. Tapi kalau udah nggak tahan juga kan cilaka, mau diterusin tuh juga repot. Kadang-kala pernah ada kejadian loh, karyawan yang maksa ya, dia udah lelah, udah ngantuk pun dia paksain kerja, akhirnya katanya 100 rim kertas itu malah jadi rusak, malah karena salah hasilnya, dan itu harus diulang, dan itu malah merugikan perusahaan, dan itu berarti sanksi, teguran, mungkin penggantian bahan, bahkan sampai pemecatan. Pokoknya nggak bisa inilah ya katanya. Nah, pada suatu malam dia udah nggak tahan, dia ngantuk, dia udah minta izin, dia tidur di lorong yang suasananya nggak begitu terang, karena kan di pabrik itu, bukan di pabrik, di percetakan itu kan terang lah, namanya percetakan. Jadi kalau untuk tidur dia harus cari tempat gelap ya, kayak itu ada lorong tempat kayak jalanan gitulah, selasar sedikit, terus dia rebahan sedikit, dia tidur katanya. Pas lagi tidur gitu kok dia kayak temennya nih, si yang jaga malam itu kan ada 2 orang, satunya tuh namanya Mulyana. Dia bilang kok kayak perasaan Mulyana ikut tidur katanya. Ngapain dia tidur di lorong yang sempit gitu ngikutin dia gitu, kenapa nggak di kaki atau di atasnya gitu. Terus dia kayak kakinya tuh nyentuh kaki, pikir dia itu Mulyana, temen yang bertugas malam itu juga. Tapi kok kakinya dingin banget, telapak kakinya tuh sama dia ke ini katanya, ke sentuh telapak kaki yang dingin. Nah terus katanya dia kayak samar-samar gitu kok lihat, tapi kok Mulyana rambutnya panjang, katanya bajunya putih ya. Terus dia pegang tuh katanya rambutnya, dia sempet pegang karena kan mungkin mau geser lo kali kesana kali ya, kepegang lo katanya rambutnya. Gak lama terus dia kayak baca-bacaan, dia kayak katanya kayak ngap gitu kan, kayak ngap, orang Sunda bilang tuh kayak ngap ya. Udah baca-bacaan terus baru dia sendirian, kok dia nggak ada. Dia buru-buru bangun kan, masih ada 2 orang ya, salah satunya si Mulyana itu. Dia bilang, Mul, lu katanya tadi tidur deket gue, lu tadi tidur katanya si Kang Dadan. Apaan sih katanya, maksudnya si Mulyana juga kayak protes, lu udah tidur enak-enak malah nyalahin gue tidur. Udah nih katanya, nih udah nih gantian sekarang gue. Nah gantian katanya Mulyana tidur, akhirnya dia pergi tidur di meja kerjanya dia. Dia memang kalau tidur biasa di kolong, kalaupun dia mau tidur di meja, di kolong meja tidur, di kolong mejanya dia tidurnya. Dia tuh nggak pernah tidur di tempat-tempat lain gitu. Jadi si Kang Dadan bingung tadi siapa yang tidur di depannya dia gitu, sampai
punggungnya tuh nyender ke dada dia sampai sempit, sampai dia mau kayak dorong-dorong gitu. Nah, kejadian lain masih banyak. Ternyata di perusahaan itu juga pernah memakan korban ya. Ada namanya satu mesin pon, namanya mesin pon itu untuk ngepres, untuk apa ya? Jadi kalau satu kertas misalnya akan dibentuk, dicetak ada model hati lah, ada model kipas lah, bahkan berbentuk tubuh manusia, sesuai bentuk tubuhnya itu bisa pakai itu. Pokoknya sesuatu yang mengikuti lekuk tubuh, kayak mengikuti sesuai pesanan itu mesin yang canggih ya. Jadi mesin itu tuh kayak punya apa ya? Mesin itu tuh kayak punya dua katup, bisa buka tutup, dan di bawahnya tuh ada lubang. Nanti bisa di googling deh ya gimana gambar mesin pons itu seperti apa. Jadi ada seseorang yang bertanggung jawab ya untuk mesin itu, dialah jagonya. Pokoknya mesin itu dipegang sama anak itu. Sebelum mulai bekerja juga harus diperiksa platnya. Nah, pada suatu hari itu mesinnya tuh rusak, nggak mau jalan. Jadi anak muda itu memasukkanlah kepalanya ke dalam lubang itu untuk memeriksa ada apakah gerangan ya. Nah, nasibnya naas banget itu anak. Menurut logika mungkin dia kesentuh tombolnya atau kesentuh ada handle-nya kan. Mungkin katanya dia kepegang handle-nya atau kesenggol, yang pasti kepalanya sedang masuk di dalam mesin press itu. Jadi dalam 2 detik kepalanya sudah kepres gini, sudah kegencet ya. Dan ada orang lain yang mau mencoba menolong, malah memperburuk karena kepalanya makin kegencet. Dalam setengah menit gepeng, wafat. Darah kan mengucur deras segala macam. Jadi sejak saat itu beberapa gangguan kembali muncul. Bahkan kali ini pada tengah malam itu kadang kayak seperti ada teriakan kesakitan, kayak entahlah pokoknya yang gimana sih orang menahan sakit ya. Padahal waktu kejadian pun nggak ada suara apa-apa, anak muda itu sih tidak bersuara katanya. Mungkin arwahnya kan, mungkin lah ya, atau jin yang menyerupai ya. Mungkin anak itu sudah ikhlas, tapi mungkin ada jin yang menyerupai, yang membuat keimanan manusia berkurang, yang membuat rasa takut. Entahlah pokoknya, atau memang sugesti. Orang-orang yang bekerja malam itu biasanya diganggu, biasanya mereka dengar suara-suara teriakan kesakitan gitu. Akhirnya karena terlalu banyak keluhan, komplain, terlalu banyak pengaduan, akhirnya si owner, pemilik perusahaan, beliau katanya non muslim, jadi dia memanggil seperti orang suci lah ya dari kuil, yang seperti memanggil orang pintar lah ya dari kuil itu, membawa air suci katanya, diciprat-ciprat lah di setiap sudut di kantor seluas itu, diciprat-ciprat. Tahu nggak katanya apa yang terjadi ketika mesin itu diciprat? Itu katanya air sucinya berubah jadi api. Percaya nggak percaya loh, banyak yang lihat loh katanya. Lalu nggak lama air yang udah dicipratin itu kok bisa netes ke bawah di antara sela-sela mesin itu, entahlah. Jadi seperti tetesan air berwarna merah sewarna darah. Entahlah itu apa, pokoknya nggak mungkin juga ya. Padahal katanya ciprat-cipratnya sih cuma begitu, tapi kenapa kok bisa jadi air yang muncul sewarna darah itu banyak katanya. Terus akhirnya mesin itu dijual, entahlah dikemanakan, pokoknya tidak ada lagi mesin itu di kantor itu. Apakah gangguan sudah berkurang? Belum. Jadi semua orang udah tahu ya, si bosnya tuh kadangkala apalagi kalau malam Jumat dia suka menyuruh orang untuk menaruh sajen ya, kopi, teh, buah, bunga-bunga, pokoknya di piring sajen gitu.
disimpannya di mana aja sembarang gitu, tergantung yang mau berdoanya di mana. Jadi sering orang memang sering lihat kayak penampakan anak-anak kecil lari dari mana udah tengah malam, atau galon kosong, galon mineral water itu kayak pada ngegelundung sendiri, lalu main bola, ada bola anak kecil, bola dari mana gitu. Pernah ada ya katanya satu karyawan, dia tidur sebelum maghrib, mungkin kecapean, itu waktunya orang istirahat, mau sholat atau mau apa itu terserah ya. Jadi memang sore itu ada waktu istirahat, itu anak tidur katanya, mungkin udah nggak tahan ngantuk nunggu maghrib, tapi dia mungkin kepolosan malah tidur. Dan herannya itu sampai isya nggak bangun-bangun. Temennya tuh yang udah istirahat sampai udah selesai makan malam, nendang kakinya dia pelan-pelan, itu anak nggak bangun-bangun. Beberapa malah naburin bunga dari itu loh, bunga yang untuk sajen, ditaburin ke badannya. Karena itu anak udah memang tidurnya udah kayak orang mati, udah kayak orang pingsan gitu, nggak bangun-bangun, udah 1 jam. Ternyata pas bangun gimana sih, itu anak bangun badannya keringet, bangun dia langsung lari. Dia udah kaget ngeliat bunga-bunga kan, dia udah ngambek, dia kaget, dia shock, begitu bangun dia langsung lari terbirit-birit ke musola untuk wudhu apa mandi nggak tahu lah. Besok-besoknya dia baru cerita, ternyata maghrib itu perasaan dia tidur tuh katanya nggak sengaja, tapi terus pas bangun tau-tau dia tuh kayak melayang, rohnya tuh kayak melayang. Jadi dia tuh lihat teman-temannya lewat, udah selesai sholat, udah selesai makan malam. Bahkan temennya waktu naburin bunga ke tubuhnya pun dia tahu, katanya dia udah teriak-teriak minta tolong jasadnya dikembalikan tolong rohnya tuh dikembalikan ke tubuhnya, ke raganya. Tapi susah dia udah teriak-teriak tolong, kayaknya dia udah bergerak-gerak sekuat tenaga, dia nggak bisa masuk. Jadi katanya rohnya melayang-layang, dia di pabrik itu dia bisa lihat ke bawah, satpam lagi ngopi lah, dia pokoknya dia lihat ke gedung-gedung kosongnya, ke gudang, ke lorong, pokoknya dia lihat. Dia bahkan sempat main-main sama anak laki-laki, main bola, main gelinding-gelindingan dus, main galon-galon kosong ditendang-tendangin, itu katanya yang terjadi. Akhirnya itu anak-anak katanya nggak tahu berlari kemana, yang pasti sekuat tenaga dia coba lagi masuk ke badannya dan bisa. Ya itu pas bangun dia udah mendapatkan tubuhnya udah penuh keringat, padahal kan itu katanya dingin ya. Nah, kejadian lain yaitu si Kang Dadan lagi, dia mah sering katanya lagi tidur, nanti dia lihat di tangga kayak perempuan, bajunya putih, rambutnya panjang, bulak balik di tangga gitu. Tapi antara orang kan nggak ada yang percaya ya, karena katanya mimpi bunga tidur, karena memang dia melihatnya pun ketika sedang tidur gitu, bulak balik. Tapi dia lihat itu perempuan berambut panjang katanya. Terus pernah juga dia lagi tidur katanya, udah kecapean malam tuh, jam 2 apa jam berapa. Dia tuh dulu punya temen namanya Sigit, tapi Sigit sudah resign, berbulan-bulan sebelumnya sudah resign, sudah keluar dari perusahaan itu, kerja di pabrik paralon pipa ya. Katanya sih dia bagian paralon bagian setelah diangkat itu kan zat kimianya parah ya. Jadi mungkin terhirup oleh paru-parunya. Jadi pokoknya kasihan deh katanya temennya Sigit itu, almarhum ya, Al-Fatihah. Jadi Sigit ini nggak ada yang tahu dia sekarang sakit atau sehat. Pokoknya diberitakan sudah pindah, resign dan kerja di pabrik paralon. Pada suatu malam, lagi shift bagian malam ya, dia tidur jam 2 gitu deh. Biasa memang jam segitu tuh, jam-jam rawan, jam 1, jam 2. Dia tidur, dia tuh kayak kaget gitu, kayak handphone bunyi di perutnya. Kayak padahal katanya dia nggak simpen handphone di situ, dia simpen handphone di tas jauh pula. Terus kayak ada temennya Sigit tuh beneran dateng nendang-nendang kakinya, woi bangun woi, kerja tidur gitu, kayak bercandain. Jadi si Kang Dadan tuh bangun antara kemana Sigit, antara kangen bingung gitu,
Terus dia tanya sama si temen yang sama-sama bagian malam, yang gantian ya, yang berjaga. Tadi lu lihat Sigit katanya. Mana Sigit katanya? Hah? Sigit katanya. Ini gantiannya gue mau tidur katanya. Lu nggak lihat Sigit? Sigit apaan? Sigit siapa sih katanya? Sigit kan udah pindah katanya. Memang kan Sigit udah pindah berbulan-bulan lalu gitu. Dan kalau dipikir dan kemudian si Kang Dadan ini mikir juga, iya ya, Sigit memang bekas karyawan di sini, tapi kan dia udah nggak punya kartu karyawan kan, otomatis mana bisa dia masuk ke ruangan itu kan, gitu. Pasti udah dijaga satpam lah gitu. Udahlah, dia lupain. Kejadian besoknya itu, maksudnya yang kejadian lain yang Kang Dadan inget itu anak perempuan. Bagian administrasi, asisten sekretaris atau apalah, itu anak belum lama kerja, anaknya pendiam, polos gitu kan, pokoknya masih baru lulus lah. Itu anak yang baru sebulan masuk, yang pendiam, tiba-tiba pada hari itu ngomongnya ngaco, minumnya mendadak minta kopi hitam, pokoknya ngaco, sampai akhirnya baru sebelum maghrib itu anak udah dipulangin, takut terjadi apa-apa, disuruhlah dia pulang. Ternyata di kosannya itu anak nangis semalaman menjadi-jadi. Besok paginya dengan pakaian seadanya dia jalan ke kantor. Dari kosannya memang katanya tidak jauh ke kantornya. Jalan kaki nggak pakai sendal. Masuk ke kantor sambil nangis-nangis, satpam nggak bisa larang, orang ini pasti bukan sakit biasa, bukan nangis biasa. Akhirnya si ownernya datang lagi nemuin si karyawan ini, ditanya, kamu kenapa nangis? Ternyata apa? Dia minta satu kepala sapi. Jadi 1 ekor sapi dipotong, dia minta kepalanya aja. Aneh kan? Anak yang masih muda, katanya baru umur berapa lah, 22 apa 23, orang baru mulai kerja, pendiam, tiba-tiba nangis sesenggukan, gak dandan, mukanya acak-acakan, cuma minta 1 ekor kepala sapi. Si bosnya juga ditanya alasannya, tuh anak pokoknya nggak mau jawab, pokoknya minta kepala sapi, pokoknya minta kepala sapi. Itu didengar banyak orang. Akhirnya besoknya si bos katanya langsung menyembelih sapi, dagingnya dibagikan kepada orang yang tidak mampu, dan kepalanya ditanam di satu area tertentu lah, masih di kantor, sekitar kantor, pokoknya ditanam. Sejak saat itu sih memang katanya agak berkurang kejadian-kejadiannya. Dan si Kang Dadan sih bilang, katanya, aku sih teh kalau kesel gue sih ngambek aja. Misalnya gue lagi enak-enak tidur, tiba-tiba ditindih sama erep-erep, gue langsung ngomong, weh setan lu, katanya, sialan lu, katanya, lu kan sama gue sama-sama manusia, gue tahu, katanya, gue di sini kerja, tapi gue nih capek, katanya, gue tuh butuh istirahat dulu sebentar, katanya, setengah jam lah gue tidur, katanya, gak bisa diterusin, gak bakalan bener hasilnya, lu kasihan dong sama gue. Pokoknya akhirnya kalau diomongin gitu, katanya ajaib, nurut tuh, gak tahu makhluk apa itu yang ganggu. Pokoknya kalau pamit dulu bilang lah, katanya. Jadi teman-temannya si Kang Dadan juga akhirnya gitu, sebelum tidur tuh selain baca doa, mereka juga pamit-pamit, numpang-numpang, maaf ya gue mau tidur dulu, gue harus istirahat, gue udah pusing, nggak bener diterusin juga nggak bener, pokoknya gue istirahat dulu sebentar gitu. Dan katanya kalau udah pamit begitu biasanya nggak kejadian, tapi kalau nggak pamit, katanya ada yang kayak dicekek lah, ada yang kayak ketindihan erep-erep lah, lihat kaki lah, dibangunin lah, ngedenger suara alien lah, ada perempuan jalan lah, galon lah, pada kayak abis ditendangin, ada anak main bola lah, dus-dus lah berantakan, pokoknya macem-macem. Ya pokoknya rame banget deh si Kang Dadan itu. Aku gak nyangka loh, yang tadinya kita cuma bercandaan, ngobrol, tiba-tiba jadi panjang banget ceritanya. Oh ya, cerita tentang Sigit itu ternyata beberapa hari kemudian mereka baru dapat kabar, si Kang Dadan juga baru dapat kabar, karena kan dia akrab, bahwa Sigit itu meninggal setelah sebelumnya sakit, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Jadi paru-parunya kena, itulah mungkin menghirup zat
karena dia bekerja di pabrik paralon yang habis diangkat, katanya nggak tahu habis diapain lah, kalau habis diangkat dari mesin atau whatever itu, katanya kalau kehirup manusia meskipun sudah pakai masker itu kan memang berbahaya, jadi nggak sampai setahun pun katanya bagian itu sih kebanyakan pada meninggal. Aku nggak tahu ya bagian apa, dan Sigit kebetulan dapat bagian itu, kasihan juga ya. Oh ya, Sigit itu 1 bulan sebelum meninggal itu tidak bisa kemana-mana, diam di tempat tidur, bahkan meninggalnya pun dalam keadaan tidak sadar. Jadi pada hari meninggalnya itu pada jam dan hari yang sama pada malam itu, pada malam ketika Kang Dadan merasa dibangunkan. Ternyata itulah saatnya Sigit meninggal. Jadi mungkin ketika sudah meninggal, jadi mungkin ya ketika rohnya sudah dicabut, mungkin dia ada kesempatan berkeliling sebentar. Salah satunya adalah dia temui orang-orang yang ingin dia temui dulu mungkin ya, wallahu alam. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah roh manusia dicabut dari raganya, atau sesaat setelah roh manusia meninggalkan tubuh atau jasad seseorang, wallahu alam ya. Sekian dulu dari Omachi Story. Sebetulnya cerita ini sudah saya tulis di artikel horor di website saya, di artikel horor judulnya Hantu Pabrik ya. Sekian dulu, sampai jumpa lagi. Silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di edisi Omachi Story berikutnya. Jangan lupa komentar ya. Salam.